Selamat pagi saudara, kembali dalam Smart Business Talk untuk pekan ini. Resesi keuangan memang sesuatu yang tidak bisa juga kita abaikan karena dalam kondisi yang kritis siapa saja rawan bangkrut dan dapat mengalami kemerosotan ekonomi yang drastis. Dan tidak ada juga seorang pun yang tentu mengharapkan terjadinya resesi ini baik di Indonesia maupun juga global. Namun tentu kita harus mempersiapkan diri atas segala kemungkinan terburuk. Meskipun keuangan terus tumbuh dan juga menunjukkan progres yang sebenarnya menjanjikan, bukan berarti dunia ini aman dari resesi keuangan. Apalagi sempat juga ada pernyataan Presiden kita harus bersiap-siap menghadapi resesi global 1,5 tahun ke depan. Lalu bagaimana kita mempersiapkan keuangan pribadi dan dalam kondisi resesi, apakah memegang uang tunai adalah jalan yang terbaik atau justru sebaliknya? Pagi ini kita akan bahas bersama pelatih kesuksesan nomor 1 di Indonesia versi majalah marketing, Tung Desem Waringin. Selamat pagi, Pak Tung. Pagi yang dahsyat. Pagi yang dahsyat. Penuh semangat. Iya. Penuh semangat terus kalau bicara bisnis, karena kita harus mengetahui strategi dan persiapannya nih untuk sukses. Betul sekali. Nah, Pak Tung, hari ini kita bahas resesi ya, kemungkinan jika kita menghadapi resesi global, apakah uang tunai itu adalah segalanya? Atau cash is the king pada saat resesi? Ada juga yang mengatakan bahwa ketika resesi akhirnya berkepanjangan dan masing-masing jadi perang currency dalam arti sama-sama menurunkan nilai mata uang seperti yang dilakukan oleh Tiongkok hari ini gitu ya, ketika mau dipajakin oleh Amerika di Agustus dia nurunin 1,5% lagi, turunin lagi. Akibatnya neraca perdagangannya dia jadi surplus terhadap di Indonesia yang minus begitu. Jadi ekspor kita jadi kalah dengan impornya. Kalau impor kalah, apa yang terjadi? Kalau impor yang kalah, yang terjadi adalah cadangan devisa berkurang. Kalau cadangan devisa berkurang terus, Indonesia dalam bahaya, bisa di-attack dalam sewaktu waktu. Nah, apa yang disiapkan biasanya ada 5. Satu, membuat regulasi. Regulasi apa? Bahwa nanti kalau kamu masuk di barangku, saya kasih tarif juga supaya kamu ekspor saya bisa lebih menang daripada impornya. Yang kedua, membuka keran investasi, begitu ya. Yang ketiga adalah yaitu dengan cara menggenjot perizinan ekspor supaya jauh lebih mudah, Indonesia supaya ekspor lebih banyak supaya akhirnya menang. Yang keempat, kalau cadangan devisa berkurang, Indonesia utang. Sekarang terjadi tambah lagi utang 5 miliar US dollar lagi untuk cadangan devisa kita. Berikutnya yang kelima, ikut perang currency, yaitu menurunkan mata uang. Nah, kalau pertanyaannya cash is the king atau cash is trash, jadi sampah, itu tergantung waktunya. Dan tergantung kebijaksanaan pemerintah yang mana. Jadi tidak melulu pada saat resesi itu pegang uang tunai adalah segalanya. Pada saat harga-harga turun, pada saat mungkin sejumlah properti, harga tanah, segala bisa dibanting begitu? Nah, itu cash is the king di awal-awal. Di awal-awal ketika orang menyerah gitu ya, banyak usaha menyerah. Jadi sebetulnya bukan cash is the king. Ini saya belajar dari Om Lim, dari buku biografinya Om Lim. Pada waktu duit ternyata harus disanering karena dicetak terlalu banyak zaman dulu. Akhirnya duitnya harus dimasukkan ke sungai dan dia nangis begitu. Terus kemudian dia akhirnya hari itu dapat pencerahan. Bukan kaya itu bukan cashnya banyak, tapi cash flow-nya banyak. Jadi maksudnya begini, awal itu betul kita punya cash dalam kondisi resesi itu kita cash, kita bisa nembak hal-hal yang menghasilkan cash flow. Nah ini kembali lagi, bukan hanya menghasilkan capital gain nantinya, beli properti yang murah, yes, oke. Tapi lebih tepatnya kepada kita bisa pada waktu rontok, itu kita bisa beli mesin uang. Sesuatu hal yang menghasilkan cash flow. Jadi cash is the king pada awal-awal krisis, tapi jangan stay cash. Kalau Anda stay cash terus, kalau betul nanti dicetak uang dan inflasi dan begini perang yang cepat ini yang terjadi, perang dagang ini, Anda cashnya nanti lama-lama tidak laku. Jadi cash is the king di awal, setelah itu rubahlah menjadi cash flow is the king. Cari mesin-mesin uang, cari usaha-usaha apa yang bertahan dalam krisis dan still mencipta cash flow. Ingat ya, pengusaha sukses itu bukan reaktif. Begini terus begini, no. Tapi pengusaha sukses adalah melakukan satu yang namanya antisipasi. Apakah Indonesia dekat dengan krisis? Menurut saya masih jauh karena Indonesia masih plus 5% gitu ya. Kalau mau krisis itu istilahnya di mana resesi gitu ya. Nanti ekonominya bahkan turun, jadi bukan plus lagi, Indonesia masih plus, tapi di dunia ini mulai banyak yang ini. Dan kalau dunia, Indonesia tidak bisa sendirian. Jadi ketika di Amerika batuk, Singapura sekarang ekspornya itu anjlok 17%, itu dramatis sekali. Nah, tentu saja kita antisipasi bahwa kebijaksanaan pemerintah nanti apa? Kalau kebijaksanaan pemerintah nanti adalah misalnya investasi luar negeri dipermudah, nah itu peluang luar biasa. Ekspor dimudah, nah itu ekspor luar biasa. Duit dicetak, nah itu juga luar biasa gitu ya. Utangnya nambah, itu ada. Semua kebijaksanaan pemerintah itu ada antisipasi yang kita bisa ambil. Tapi yang jelas, cash is the king di awal. Setelah itu begitu ada resesi dan ternyata banyak orang yang menyerah. Nah, menyerah karena serakah awalnya.
Bukan kita yang serakah, enggak, orangnya tadi serakah. Dianggap wah forever akan maju terus dan gila-gilaan, utang bank terlalu banyak sampai akhirnya kolaps. Nah kita cash kita bisa beli barang-barang pencetak uang atau industri-industri yang mencetak uang yang menghasilkan cash flow. Itu baru cocok. Jadi setelah itu Anda punya mesin uang karena resesi top. Jadi intinya pada saat jangka pendek begitu uang tunai adalah jawaban, tapi kemudian untuk jangka panjang resesi berkelambatan itu jangan menjadi solusi begitu ya. Anda punya cash terus itu cash Anda bisa tidak laku. Harus dibelanjakan begitu ya untuk belanjakan kepada yang menghasilkan cash flow, bukan membelanjakan hanya yang konsumtif jangan, yang capital gain doang jangan. Kalau Anda capital gain doang boleh selama Anda tahan. Tapi kalau Anda keuangannya terbatas bukan capital gain doang tapi Anda akan butuh cash flow. Jadi cari usaha-usaha yang menghasilkan cash flow yang tahan resesi. Nah, saya survei sudah ini. Jadi antisipasi usaha apa yang biasanya di bidang apa tuh, Pak Tung? Kalau di bank itu paling deg-degan gitu ya, karena paling rontok pertama deposito ditarik untuk bertahan hidup, terus kemudian kreditnya jadi macet, itu bank sengsara. Kalau Anda di dunia insurance itu masih lumayan, karena orang kalau tidak bayar lapse gitu ya. Terus kemudian ada dunia-dunia yang primary. Tapi sekali lagi tidak semua sama. Misalnya saya bilang dunia primary itu adalah makanan, baju, cucian. Makanya saya masuk di laundry, ngembangkan 60 laundry dalam 1 tahun 7 bulan ini begitu ya. Orang pasti perlu untuk cuci baju ya, gitu. Dan itu saya cek dari perang dunia dari tahun 47 sampai tahun sekarang di Amerika bumi gonjang-ganjing itu jumlah laundrynya naik terus sampai sekarang masih 300.000. 300.000 pengusaha laundry di sana. Jadi itu lebih anti resesi. Nah, dalam hal ini sungguh sangat menyenangkan kalau kita bisa antisipasi dan uang kita itu masuk ke dalam industri yang menghasilkan cash flow walaupun resesinya terjadi. Gitu. Baik, ini tips yang luar biasa pagi hari ini untuk kita tidak hanya memegang cash saja sebagai bentuk perlindungan pada saat resesi terjadi, tapi kita harus membelanjakan cash tersebut ya Pak. Yang menghasilkan cash flow. Yang menghasilkan cash flow. Terima kasih Pak Tung sudah hadir di Sapa Indonesia pagi hari ini. Untuk selengkapnya Anda juga bisa berbincang dengan Pak Tung dalam topik-topik yang menarik mengenai bisnis setiap hari. Kalau di Sapa Indonesia pagi hari Senin, kemudian untuk di Smart FM di hari Selasa pukul 7 sampai pukul 8 pagi, termasuk juga Anda bisa berinteraksi di sana. Terima kasih Pak Tung, kita ketemu lagi di pekan yang akan datang untuk Smart Business Talk.